Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvia Agustina Aulia Rinjani dengan NIM akhir 044 Ilmu Kelautan A. Di sini saya akan membuat olah data PIT. Yang pertama itu, tiap poin itu dibagi menjadi sampai 20 meter. Kemudian dilakukan. Kemudian yang sudah dibagi ini disalin dan dimasukkan ke yang sebagian ini. Nah, ini juga dilakukan pada pengulangan 2, 3, dan 4. Nah, jika sudah, ini agar kategorinya urut, itu diurutkan sesuai kategori yang ada di sini. Itu caranya di blok dulu. Cek pengulangan di blok, terus ke home, dan ini short and filter, kemudian ke custom short. Ini dipilih yang band kategori, kemudian oke. Dilakukan pada pengulangan 2, 3, dan 4. Untuk ini, pilihnya itu yang kolom E. Lanjut. Dan ke yang kolom E. Oke. Lanjut ke pengulangan yang keempat. Kolom E juga. Oke. Jika sudah, data tiap pengulangan ini dimasukkan ke dalam tabel yang ini. Yang pertama itu ada CB. Menghitungnya itu ada dengan menghitung manual atau menghitung menggunakan rumus. Kalau menghitung menggunakan rumus itu pakai rumus konka, kemudian di blok. Atau dengan rumus biasa, ini ACT 1, jadi tinggal ditulis 1. CP-nya tidak ada, 0. Kemudian CE-nya ini ada 1, CF-nya ada 2, CL-nya 1, CM-nya ada 3. Untuk CME-nya itu ada 1, CMR-nya itu ada 2. Untuk CS-nya itu ada 4. Kemudian lanjut ke DCA. DCA di sini ada 1, HA-nya ada 1, MA-nya 1, ROC-nya itu ada 3, kemudian SC-nya itu ada 2. Ini cukup banyak, jadi bisa menggunakan kontak. Untuk SI-nya itu ada 3, SP-nya 1, dan TA-nya itu 1. Untuk menghitung apakah yang data di sini sudah sesuai sama ini atau tidak, itu bisa dihitung. Jika benar itu seharusnya ini ada 40. Nah, jika sudah 40 berarti sudah benar. Lanjut ke yang pengulangan selanjutnya, kedua.
Untuk KCB-nya itu ada 5, kemudian lanjut ACD-nya itu ada 3, ACT-nya itu ada 1, CE-nya ada 2, 1, 2, CB-nya 0, CE-nya 2, kemudian CF-nya ini ada 1, CHL 1. CF-nya 1, CHL 1. Untuk CM tadi lumayan banyak, jadi pakai konta. Kemudian CME-nya itu ada 1, CMR 1. CME 1, CMR 1. Kemudian CS-nya itu ada 4. Di GCA itu ada 1, MA 1, 2, 1, 1, 0, MA-nya 1, ROC-nya 2. Kemudian SC-nya itu ada 2, dan SD-nya itu ada 5. Untuk SI-nya itu ada 2, SP1, TS1, 2, 2, 1, 1. Ini juga sama, untuk menghitung apakah sudah sesuai atau belum. Sudah 40. Lanjut ke pengulangan yang ketiga. ACB-nya ada 3, ACD-nya 2, ACT 1. 3, 2, 1. Kemudian di sini ada CB1, CE1, CF2. CB-nya 1, CE1, CF2. Kemudian ada CHL1 dan CM-nya lumayan banyak. Ada 6, CME-nya itu ada 2, CMR-nya tadi 0, dan ini ya CS-nya itu ada 5. Lanjut, alganya itu ada 1, MA-nya 1, RCK-nya 2. HA-nya 1, MA-nya 1, RCK-nya 2. Kemudian SC-nya itu ada 3, kemudian SD-nya 5. SI-nya 2, SP1, TA1. 2, SP1, TA1. Sudah 40. Lanjut ke pengulangan keempat. ACB-nya ada 4, ACD2, ACT2. 4, 2, 2. CB-nya tidak ada, CE-nya 2, CF-nya tidak ada, CB tidak ada, CE2, CF juga tidak ada, CHL tidak ada, CM-nya tadi, CM-nya 2, CS-nya 4, CM2, CME 0,
CMR 0 dan CS-nya tadi 4. Lanjut. Kalau alganya nggak ada, MA-nya 1. CK-nya ada 4. Kalau alginya 0, HA 0, MA 1, RCK 4. Kemudian subkoralnya ada 4, SD-nya ada 8, SI-nya itu SP-nya tadi 2 dan TA-nya itu 1. Nah, jadi sudah. Ini dihitung rata-ratanya dengan rumus average. Enter. Oh, dan di blok ini dapatkan rata-ratanya seperti ini. Lanjut ke persentasenya. Untuk presentasinya itu dengan ini rata-rata ini dibagi dengan totalnya itu ada 40 dan dikali dengan 100. Nah, untuk hard coralnya ini presentasinya itu dijadiin satu, itu dengan zoom. Didapatkan hasil persentasenya seperti ini. Lanjut untuk membuat grafiknya itu bisa dengan insert dan pie chart. Pilih yang ini. Kemudian select data. Ini itu untuk series value-nya itu pakai yang ini. Dan untuk yang ininya, horizontalnya itu pakai yang ini. Oke. Dan didapatkan hasil chart titelnya seperti ini. Di mana hard coralnya di sini sebesar 54%. Untuk indeks ekologinya itu berarti karena dia 54 termasuknya cover hard coralnya itu masih di dalam kategori yang baik. Lanjut untuk menghitung indeks ekologi yang lainnya itu dengan dengan menghitung di tabel ini. Nah, yang hitung di tabel ini itu cuma yang di bagian hard coralnya. Kemudian untuk total koloninya ini bisa dengan rata-rata ini. Jadi tinggal disalin aja. Ini pakai base value. Nah, jika sudah didapatkan
total koloninya itu sebesar 17,5. Lanjut untuk menghitung NI-nya. Ini dengan rumus PX ini dibagi dengan totalnya. Nah, di bagian total itu dikasih dengan dolar untuk mengunci data. Kemudian di blok. Lanjut, menghitung NI itu dengan rumus yang sudah ada juga, itu menggunakan log. Ini NI 2. Kemudian enter. Untuk menghitung indeks keanekaragaman itu dengan rumus NI dikali dengan log NI. Ini dikasih minus supaya hasilnya itu nanti tidak minus. Dan ini di graf. Ini didapatkan indeks keanekaragamannya itu dengan total 2,9. Lanjut ke Hamax ini dengan rumus log. Untuk total jenis koralnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ada 11 dibagi dengan maksudnya ini 2. Lanjut untuk indeks keseragamannya itu menggunakan total dari Hamax ini dibagi dengan total indeks keanekaragaman dibagi dengan Hamax. Dan didapatkan indeks keseragamannya itu 0,8 sekian. Lanjut ke indeks dominansi ini dengan rumus MI ini di pangkat 2. Kemudian di blok dan didapatkan indeks dominansinya sebesar ini. Jika dihitung, jika sesuai indeks ekologi itu indeks keanekaragaman 2,94 sekian itu termasuk ke dalam kategori keanekaragaman sedang. Di sini ditulis sedang. Lanjut untuk ke indeks keseragaman yang 0,85 itu dia berarti masuk ke kategori yang ini tinggi. Dan indeks dominansi sebesar 0,15 itu 0,15 berarti dia masuknya ke dominansi yang rendah. Kemudian dilanjut untuk yang menghitung olah data ikan yang ada di karang. Itu ada 8 mili. Itu ini jumlahnya itu sudah ditambah dengan NIM saya yaitu 044. Lanjut untuk menghitung jumlah itu itu bisa dengan ditambah-tambah saja. Tiap meternya itu ditambah sesuai familinya. Kemudian bisa langsung di-drag ke bawah. Lanjut untuk menghitung NI per N. Ini dengan rumus ini jumlahnya. Jumlah tiap famili dibagi dengan jumlah totalnya. Jika sudah, dapat menghitung dominansi. Ini dengan rumus NI per N ini dipangkatkan. Ini pangkat 2. Dan ini juga di-drag ke bawah. Dan didapatkan dominansinya itu sekian. Lanjut ke yang LN ini. Dengan ini. Kemudian di drag. Oh iya, ini di drag
Sebentar. Ini dibagi dengan ini, tapi digelarkan. Nah, lanjut ini di pangkat 2 dan didapatkan dominasinya sebesar ini. Lanjut ln di yang ini, tapi ini dikasih minus supaya hasilnya nggak minus. Lanjut untuk ke anekaragaman, ini dengan rumus yang ini dikali dengan total yang ini, kemudian di drop dan didapatkan indeks keanekaragamannya seperti ini. Kemudian untuk di sini kan kelimpahannya sudah tertera, tapi rumusnya itu 10.000 dikali dengan total ini, kemudian dibagi 100 dikali 5. Dan dihasilkan kelimpahannya itu seperti ini. Kemudian untuk H max-nya itu rumusnya itu adalah ln, terus 8-nya ini adalah total dari family yang ada di karang tersebut. Lanjut untuk keseragaman itu rumusnya adalah total keanekaragamannya dibagi dengan si H max. Jika sudah, kita dapat menentukan sedang tinggi rendahnya. Untuk dominansi yang 0,127 ini termasuknya adalah dominansi yang rendah. Tulis rendah. Kemudian untuk keanekaragaman yang 2,0 ini berarti keanekaragamannya itu termasuknya sedang. Dan untuk seragamannya yang 0,9 itu berarti masuknya adalah keseragaman yang tinggi. Kemudian ini adalah tabel kelimpahan, maksudnya chart kelimpahan ikan karang di Karimun Jawa. Di sini yang paling tinggi itu ada di family Pomacentridae. Dan yang paling rendah itu ada di Blutjanidae. Bukan siga yang paling rendah itu ada di Epinepilidae. Nah, sekian video olah data dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.